Saudara-saudara, baik yang ada di rumah maupun di gereja saat ini, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari ini akan dirangkaikan dengan utus sambut Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi STH berdasarkan surat nomor 052/1 Romawi /22/MS angka Romawi 21/ST. Marilah jemaat saya undang berdiri kita menyambut proses firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu
yang senantiasa kami alami di sepanjang minggu yang berlalu dan di seluruh perjalanan hidup ini. Saat ini, kami datang bersekutu di sini dan dari dalam rumah kami masing-masing, bersama para pelayan-Mu yang melayani dari Bait-Mu yang kudus di GPB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di tengah berkat dan kasih-Mu, masih saja kami sering kali berbuat, berkata, dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran firman dan kehendak-Mu. Kami lalai dalam mengasihi sesama kami. Hidup kami penuh kebencian, angkara murka dan dendam. Dalam kehidupan gereja, kami tidak setia datang beribadah kepadamu. Kami malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan dia menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini, kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepadamu dan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, sertailah kami dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup yang kami jalani benar-benar dan sungguh memperlihatkan sikap hidup beriman dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di Sorgawi. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Siapakah kami ya Bapa sehingga kami boleh layak dalam sukacita minggu ini? Kami terbatas dari banyak hal. Secara khusus keterbatasan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami, baik hamba sendiri maupun juga seluruh kami yang hadir. Agar firman yang akan diberitakan, firman yang akan kami dengar ini Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Kami pulang dan kami mampu menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah, ada hati yang siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa.
sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh, punya ketetapan hati. Misalnya seseorang yang mempunyai rencana, punya niat, tantangan apapun, persoalan sebesar apapun, bahkan tantangan yang dihadapi seberat apapun, dia tidak pernah akan mundur. Dia tetap setia. Kesetiaan yang demikian juga Bapak Ibu yang dirindukan oleh Allah. Kesetiaan yang demikian juga yang diharapkan Allah terjadi dalam relasi antara Allah dengan umat Israel. Karena Allah tahu betul bagaimana kualitas hidup umat Israel. Relasi yang dibangun antara Allah dengan umat Israel adalah relasi kasih. Tidak ada relasi yang lain. Kalau Allah mengasihi umat Israel bukan karena umat Israel hebat. Kalau Allah mengasihi umat Israel bukan karena umat Israel punya kelebihan. Tidak, Bapak Ibu. Kalaupun umat Israel dipilih, karena Allah mengasihi. Pemilihan mutlak hak Allah. Tapi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, apakah umat Israel menjawab, merespon kesetiaan Allah itu juga dengan kesetiaan? Apakah umat Israel lalu kemudian merespon kesetiaan Allah dan kasih Allah itu dengan mengasihi juga? Sejarah Israel mencatat bahwa tidak. Bukan kesetiaan yang dijawab oleh umat Israel, justru ketidaksetiaan kepada Allah. Tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Coba kita lihat dalam perikop kita ini dan perikop-perikop sebelumnya. Baru saja Allah membebaskan mereka dari laut yang luar biasa dahsyat itu. Baru saja di seberang. Hanya gara-gara perut, Bapak Ibu, mengeluh. Hanya gara-gara perut lalu kemudian lebih bagus kita tidak lagi menyembah kepada Allah. Karena Allah tidak peduli. Menyaksikan karya Allah yang luar biasa itu rupa-rupanya tidak membuka mata iman dari orang Israel. Untuk hidup dalam kesetiaan. Tapi justru mereka hidup dalam ketidaksetiaan. Dasar itulah Bapak Ibu dan Saudara. Yang hari ini kembali Allah mengulangi perjanjian dengan umat Israel. Dalam kitab Keluaran, manakala Bapak Ibu dan saya membaca, maka di sana Bapak Ibu dan saya menemukan perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan ini bukan perjanjian yang baru Bapak Ibu. Ini perjanjian yang diperluas dari perjanjian antara Abraham dengan Allah. Perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Dia bukan perjanjian yang baru. Tapi perjanjian yang diperluas dan diingatkan kembali. Karena relasi yang dibangun antara Allah dengan umat Israel ternyata tidak berjalan dengan baik. Bukan karena Allah. Kalau Bapak Ibu tanya setia dengan Allah, gak usah tanya. Justru yang harus dipertanyakan adalah kesetiaan saya dan Bapak Ibu dengan Allah. Justru yang harus dipertanyakan adalah kesetiaan umat Israel dengan Allah. Perjanjian ini Bapak Ibu dan Saudara dilandaskan
dengan perdamaian Israel dengan Allah. Perjanjian ini merumuskan syarat dengan Israel bahwa mereka menjadi milik Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Perjanjian ini mengingatkan bahwa Allah tinggal bersama dengan mereka, tapi mereka juga harus hidup dan tinggal bersama dengan Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya jelas. Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Israel menjadi umat yang terpilih. Israel menjadi umat yang terpisah. Demi maksud ini, maka tidak ada kata lain yang Allah kehendaki dari umat Israel. Yang ada adalah kesetiaan dan ketaatan mutlak, tidak dapat ditawar-tawar oleh umat Israel. Ketaatan, kesetiaan yang mutlak, dan rasa syukur kepada Allah, serta mampu memelihara akan kesetiaan Allah itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, akibatnya, jadi manakala kesetiaan itu mereka miliki, maka ada akibatnya. Perikop kita bilang dengan tegas, ada akibatnya. Di sana ada dua kata Bapak Ibu dipakai, jika dan maka. Lihat perikop bilang baik-baik, jika kamu setia berpegang kepada firman dan ketetapan-ketetapannya, maka berkat Allah akan mengiringi perjalanan hidupmu. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak setia dan berpaling kepada Allah, dari Allah, maka bukan berkat yang mengiringi kehidupan, tapi pergumulan dan penderitaan yang justru akan kamu alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Allah mengharapkan agar umat Israel setia dan taat dalam mewujudkan maksud Allah sebagai umat pilihan Allah. Di sini Allah menghendaki dua hal: menerima hukuman Allah atau hidup berjalan pada jalan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemilihan Israel menjadi bangsa yang kudus, sekali lagi di depan saya katakan, bukan karena kelebihan yang mereka miliki dari bangsa lain, tapi ini karena kedaulatan dan anugerah Allah semata-mata. Bapak, Ibu, bisa lihat itu dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Israel menjadi umat Allah. Penyataan juga bagi kita saat ini, bagaimana kita hidup sebagai umat Allah dan bagaimana Allah berbuat dan berkarya di atas umat milik kepunyaan. Anugerah Allah diterima bangsa Israel telah nyata dalam kehidupan mereka. Anugerah Allah dirasakan begitu luar biasa. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Karena mereka setia, mereka menjadi kesayangan Allah. Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu punya benda kesayangan, pasti Bapak, Ibu jaga dan pelihara, kan? Logika sederhana. Ibu-ibu mohon maaf, ibu punya emas, punya, maaf, ibu enggak semua juga sih. Waduh, jaga. Ya, logikanya kalau kemudian gini, biasa kita pergi ke orang nikah ya, lalu kemudian dapat guci-guci kecil ya, guci-guci kecil yang gitu kan, lalu kemudian kita taruh di buffet ya itu ya. Lalu kemudian anak itu main jatuh. Nah, ibu-ibu punya guci yang besar yang beli dengan harga yang mahal, lalu taruh gitu ya. Pada waktu guci yang kecil itu jatuh, tak, dah apa-apa, itu gratis, dapat dari orang kawin. Coba kalau guci yang besar jatuh, uang anak dia maki serap, anak merlap anak, waduh. Yang gitu aja Bapak Ibu sayang. Apalagi kita. Kita disebut umat Israel, disebut kesayangan Allah. Bukan karena kita dan bangsa Israel hebat. Kita disebut kesayangan Allah. Hak kedaulatan Allah yang berlaku dalam diri Bapak Ibu. Dan anugerah itu adalah anugerah keselamatan. Diberikan dengan cuma-cuma. Tapi seringkali karena cuma-cuma itu dia Bapak Ibu. Cuma-cuma saja nggak dihargai. Hati-hati. Betul dia cuma-cuma, tapi dia dibayar bukan dengan uang. Tapi dia dibayar dengan harta yang tidak ternilai. Apa itu? Dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Israel lupa tentang karya Allah yang luar biasa, penyertaan mereka. Mana semuanya mereka lupakan. Seolah-olah bahwa mereka yang hebat, seolah-olah mereka yang mampu.
Karena itu dari perjanjian ini kita akan menemukan unsur anugerah, tapi sekaligus unsur pengutusan. Ingat Bapak Ibu, dari perjanjian ini Israel menerima dan Bapak Ibu dan saya menerima dua unsur. Unsur anugerah, tapi sekaligus unsur pengutusan. Hari ini juga dalam proses sambut pendeta, teman-teman pendeta menerima anugerah. Pendeta Wage walaupun harus ada di rumah, Bapak telah menerima anugerah melayani 3 tahun 4 bulan di tempat ini dengan segala dinamika jatuh bangun sama seperti bangsa Israel. Tapi sekaligus setelah tugas itu selesai, Bapak diberikan tugas di tempat yang baru. Pak Pendeta juga telah menerima anugerah di Bali. Anugerah pelayanan dalam waktu yang juga 3 tahun lebih. Dan anugerah itu bukan karena kehebatan Pak Pendeta, tapi anugerah itu karena campur tangan Tuhan. Jangan merasa hebat rekan-rekan pendeta, termasuk kami majelis sinode. Jangan pernah merasa hebat, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Tuhan punya. Kalau sadar bahwa itu Tuhan punya, melayanilah dengan kerendahan hati, melayanilah dengan ketulusan. Kalau itu terjadi maka jemaat juga akan melayani dan melakukan itu bagi pendeta dengan penuh sukacita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih, melalui firman Tuhan kita belajar bahwa iman percaya kita tidak dapat dilepaskan dari kesetiaan. Karena itu tema pada minggu ini Bapak Ibu dan Saudara adalah beriman dengan setia. Iman tidak bisa dilepaskan dari kesetiaan. Tanpa kesetiaan iman akan menjadi seperti layang-layang yang putus, mudah terombang-ambing dengan rupa-rupa angin godaan. Sama seperti bangsa Israel, mudah tergoda, mudah terpengaruh dengan bermacam-macam tawaran di sekeliling mereka, diombang-ambing seperti layang-layang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Rupanya iman itu harus dimiliki juga disertai dengan kesetiaan. Seperti ada sebuah cerita Bapak Ibu dan Saudara, cerita dari Tiongkok. Seorang bijak, seorang guru yang sangat terkenal, Lin Sun. Dia seorang petapah, dia memiliki 3 orang murid. Dan pada saat murid itu sudah dia latih dan bersama-sama dia dengan waktu yang lama, lalu mereka diutus untuk ke masyarakat. Perintahnya, jika kamu sampai di sana, kamu membaur dengan mereka, kamu harus hadir menjadi berkat. Murid pertama pergi Bapak Ibu dan Saudara. Dan pada saat mereka 3 tiba di suatu tempat, rupa-rupanya bahwa tempat itu tempat perdagangan yang luar biasa baik. Dan murid pertama ini rupanya memiliki keahlian perdagangan. Dia ikut berdagang dan kemudian dia memiliki harta yang banyak. Pada saat mereka melanjutkan perjalanan lalu dia bilang, kalian 2 pergi saja. Saya di sini enak. Kenapa? Karena harta sudah banyak dengan perdagangan. 2 murid melanjutkan. Dan pada saat mereka sampai di tempat yang lain, lalu kemudian rupa-rupanya murid yang kedua ini, di sana ada wanita cantik dan akhirnya dia terpikat. Lalu dia bilang, sudah lanjutkan aja, saya di sini karena ada istri saya yang cantik dan seterusnya. Murid yang ketiga sampai di suatu tempat. Dan di sana rupa-rupanya bahwa masyarakatnya ada dalam kecemasan yang luar biasa karena perampok yang seringkali mengganggu. Rupa-rupanya murid yang ketiga ini memiliki kemampuan perang dan strategi perang yang baik. Dia mengatur mereka dengan baik dan akhirnya mampu mengusir para perampok. Lalu mereka berbondong katakan, sudah tinggal di tempat ini, kami akan jadikan engkau pemimpin. Apa kata murid itu? Tidak, saya harus pergi. Tugas saya selesai dan saya melanjutkan perjalanan saya. Seperti itulah makna dari beriman. Mengembara, melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan begitu juga seringkali terjadi dalam kehidupan pendeta. Melayani dari satu tempat ke tempat lain. Dan penuh dengan tantangan. Kadang-kadang banyak hal yang membuat pendeta bisa jatuh. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang, Israel bilang, jika kamu melakukan dan setia dalam firman, maka kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi alam.
Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya saja kita diingatkan bahwa kesetiaan tidak dapat datang sendiri. Kita diingatkan harus diupayakan. Kesetiaan itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit, Bapak Ibu. Tapi kesetiaan itu harus diupayakan. Kesetiaan itu harus ditumbuh kembangkan. Orang yang setia tidak dilahirkan. Nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa, kalau protes nanti setelah ibadah ini. Kesetiaan tidak dilahirkan. Tidak ada orang lahir lalu kemudian dia setia, tidak ada. Tapi kesetiaan itu harus diperjuangkan. Kesetiaan harus ditumbuh kembangkan seperti 3 pemuda tadi. Dalam pergumulan, tantangan mereka hadapi, mereka tetap setia atau tidak. Dia tidak datang sendiri. Harus ada upaya yang dilakukan untuk menjadi orang yang setia. Setia harus dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Perjalanan langkah dimulai dengan perjalanan jauh bermil-mil dimulai dengan satu langkah kecil. Untuk menjadi seorang mahasiswa kita harus mulai dari sekolah dasar. Begitu juga dalam kesetiaan. Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Rekan-rekan pendeta, setialah dengan perkara kecil, maka perkara besar akan kamu lakukan. Jangan besar dulu. Kadang-kadang kita mau besar dulu, lalu akhirnya boro-boro dapat yang besar, kecil pun tidak dapat. Minta maaf teman-teman. Sulit mendapatkan seorang yang dapat setia, teguh menghadapi berbagai kesulitan. Kalau seringkali janji saja tidak ditepati. Teman-teman pendeta ingat, sulit mengharapkan seorang bisa dengan gagah berani bertahan dalam kehidupan tantangan dan ancaman demi imannya. Kalau misalnya berdoa, membaca Alkitab ke gereja saja malas-malasan. Bapak Ibu tidak bisa dapat memiliki kesetiaan kalau mau baca SBU aja Senin Kemis. Bapak Ibu tidak mampu memiliki kesetiaan dan kualitas iman kalau berdoa aja, kalau susah, kalau senang lupa terhadap Tuhan. Kesetiaan itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Harus ada harga yang harus dibayar. Untuk setia membaca Alkitab, untuk setia berdoa, untuk setia untuk ada di gereja, harus berjuang dengan melawan kemalasan. Hujan, apalagi acara TV ya yang bagus, sinetron ibu-ibu. Asal lelah, bapak-bapak jangan salahkan kalau kemudian PKB itu dibilang persekutuan kurang banyak. Kenapa? Aduh, pulang kantor capek. Padahal lupa berkat Tuhan itu kerja dari Tuhan. Tapi diberikan waktu 1 jam saja buat Tuhan bilang capek. Untung Tuhan dah bilang selesai, gue juga capek dengan lu. Hebatnya Tuhan, dia tidak pernah bilang capek kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya bilang capek dengan dia, dia bilang aku tetap mengasihin. Itu juga bagian dalam kehidupan kita bersama. Tapi justru disitulah letak arti mengikuti Kristus. Karena setiap orang yang mengikuti Kristus harus menyangkal diri. Setiap orang yang mengikuti Kristus harus memikul salib, mengikut dia. Menyangkal diri berarti menahan diri dari segala keinginan secara lahiriah, enak, menyenangkan. Bapak Ibu, kami pendeta ini pada waktu mutasi satu ke tempat lain, kami tidak pernah bilang begini, tolong siapkan pastori kami yang mewah, enggak. Tolong siapkan kami spring bed yang kalau kami tidur, waduh luar biasanya, enggak. Kami bilang siapkan kami pastori yang layak. Ya, karena saya dengan pendeta Wage, maaf rekan-rekan dan jemaat, beliau pun juga karena kelelahan mungkin karena perjalanan panjang dengan saya. Dari tanggal 20 kami ke pos-pos sampai tanggal 27. Ya, saya bilang bahwa 3 tahun 4 bulan beliau di sini, mungkin beliau nggak pernah tidur di lantai. Tapi pada saat beliau menjadi majelis sinode, kemarin beliau harus tidur di lantai. Tidur tanpa kasur, tidur di papan. Harus ada yang harus dibayar, risiko yang harus diterima. Memikul salib artinya tidak hanya dalam perkara besar, tapi juga dalam perkara kecil. Kesetiaan itu mengandung risiko Bapak Ibu, mungkin dicemooh, mungkin diejek, sulit naik pangkat dan seterusnya, juga dikucilkan. Kita tidak perlu kecil hati, karena Tuhan tidak mengecewakan orang yang selalu setia dan berharap kepadanya. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan bukan berarti bisa bebas atau tidak mengalami kesulitan. Ulang lagi,
Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan bukan berarti tidak bisa jatuh. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan bukan tidak pernah mengalami kesulitan. Bisa saja selama hidupnya siapapun tidak pernah lepas dari jatuh dan bangun. Tetapi sejatuh-jatuhnya saya dan Bapak Ibu yang hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, kamu tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan memegang tangan. Janji itu berlaku bagi Pak Pendeta berdua. Dimanapun tangan Tuhan tetap memegang Bapak dalam pelayanan. Amin. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu, kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu, dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah di bawah yang rasuli, agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu, pun ia layakkanlah bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Mari berdiri bersama dengan jemaat segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih,
Kalau ditanya kasih dan setiamu bagi kami, tidak perlu kami ragukan. Kalau ditanya kesetiaan dan ketaatan yang kami berikan kepadamu, justru harus dipertanyakan. Seringkali kasih, ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu hanya pada saat-saat tertentu. Kami lupa bahwa dalam hidup kami ini kesetiaanmu tetap berlaku utuh. Biar kami belajar dari pengalaman bangsa Israel bahwa Allah sudah setia kepada mereka dan mereka pun juga harus setia. Itulah juga yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih karya Tuhan dalam kesetiaan boleh nyata bagi rekan sepelayan kami, Pendeta Roberto Junfri Moses Wagai dan Pendeta Charles Janeman Manuputi Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam menuntun, memelihara dan menjaga mereka di tempat tugas, baik di Bahtera Kasih Makassar maupun juga di Bali Tuhan, Ebenezer Gianyar Bali. Bapa boleh memberkati mereka dan setia untuk menuntun mereka dan keluarga. Dan dalam pengembaraan tugas ini Tuhan, mereka juga akan ada di tempat yang baru. Baik Pendeta Roberto Wagai bersama dengan keluarga, Pendeta Charles. Satu ke tempat lain, boleh berbeda tempat, boleh berbeda suasana, tapi Allah tetap adalah Allah yang sama. Yang boleh menyertai mereka di tempat yang lama, tapi juga Allah yang menyertai mereka di tempat yang baru. Janjimu senantiasa berlaku bagi hidup mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi Pendeta Robert Wagai bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak Tuhan yang harus ada di rumah dan tidak bisa hadir untuk mengikuti baik Isa sambut maupun juga ibadah pada hari ini, serah terima kemarin sampai ibadah ini Tuhan. Tapi mereka tetap ada dalam keadaan sehat. Berkati sertai mereka pemulihan, upaya yang dilakukan oleh Satgas melalui makanan, obat-obatan, bahkan jemaat Tuhan. Nama motivasi mereka untuk pulih dan kembali ada dalam pelayanan dengan kami. Itu juga dengan keluarga Pendeta Charles dan Manuputi Tuhan. Berkati sertai beliau, istri juga yang akan kembali ke Bali karena mendampingi anak-anak dalam proses untuk studi mereka berapa bulan ke depan. Berkati terpisah tapi tidak pernah terpisah dari cinta kasih Tuhan. Hadirlah dan berkati dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak karya Tuhan bagi dua jemaat, GPIB Ebenezer Gianyar Bali, GPIB Bahtera Kasih Makassar. Biarlah mereka menjadi tempat pelayanan yang luar biasa bagi setiap pendeta yang hadir di dalamnya. Saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, agar karya Tuhan boleh senantiasa diberkati. Seluruh GPIB dimanapun berada, secara khusus bagi BP Mupol ini Tuhan berkati sertai Tuhan Mupol dan rekan-rekan pendeta Tuhan berkati, bahkan pendeta-pendeta gereja saudara, pendeta-pendeta emeritus yang hadir Tuhan berkati sertai mereka. Biarlah mereka membangun kebersamaan yang baik. Lalu jemaat pun bisa melihat relasi yang baik antara pendeta. Dan akhirnya jemaat juga boleh hidup dalam relasi yang baik bersama dengan mereka, tapi juga bersama dengan Tuhan. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami juga harus mawas diri. Kami tidak takabur, tapi kami tidak juga lalu kemudian menjadi takut. Kami menjaga diri kami, tapi menjaga diri orang lain pun Tuhan. Karena itu berkati seluruh jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini semakin meninggi Tuhan. Biarlah jemaat juga lebih berhati-hati dalam ibadah. Tetap mereka jaga dengan baik. Mereka beribadah dengan baik dan pada waktu pulang mereka juga pulang dengan sukacita. Bagi pemerintahan di sini Tuhan berkati sertai pimpin agar pemerintahan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak berkati juga bagi anggota-anggota DPR yang Tuhan boleh hadirkan di sana. Berkati mereka, anak-anak-Mu yang Tuhan hadirkan, biarlah mereka menjadi berkat dan terang. Secara khusus kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan, bagi Om Leluhur Tuhan, Tuhan percayakan beliau sebagai Wakil Bupati, sertai beliau dimanapun Tuhan hadirkan beliau, beliau menjadi berkat. Kesaksian bahwa beliau adalah pelayan yang pernah hadir dalam kehidupan beliau, beliau tunjukkan dalam melaksanakan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang sakit Tuhan hadir di sana, orang-orang tua kami Tuhan berkati sertai mereka Tuhan dalam kelemahan tubuh. Orang-orang tua kami dalam lanjut usia, berikanlah
mereka kekuatan, agar di hari tua mereka tetap menjadi sukacita bagi banyak orang. Bagi rekan-rekan pendeta yang sedang menjalani studi mereka, Tuhan berkati juga. Mereka boleh belajar dengan tekun. Segala kebutuhan mereka boleh dipenuhi oleh banyak orang. Dan mereka boleh selesai dan kembali ada dalam pelayanan bersama dengan kami. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, semua yang terjadi pada hari ini dalam pelayanan Tuhan berkati. Rombongan dari Bali Tuhan berkati mereka juga yang akan kembali. Pimpin dan sertai mereka semua. Berkati multimedia, berkati rekan-rekan majelis, berkati kantoria maupun juga pemandu lagu, organis, bahkan karyawan-karyawati kantor. Tuhan boleh pimpin dan sertai agar mereka boleh senantiasa melayani untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan sukarela untuk pelayanan dan kesaksian gereja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan dengan sukacita. Dihimbau kepada jemaat yang akan memberikan persembahan ke depan agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dan saat memberikan persembahan agar melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur kiri dan kanan. Untuk itu kita akan menyanyi dari Gita Bakti 83 baitnya yang pertama, marilah mengucap syukur. Rahmat yang telah diberikan bagi dunia, Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Disilahkan duduk kembali. Dipersilakan untuk persembahan pujian oleh Saudara Ray Peter dan Monica Rimiap. Adaptif, berkarakter, Berkarisma, berwibawa, wonderful, tulus, tertib, tegas, tegar, tangguh, luas, super, simple, sederhana, setia, Perhatian, responsif, ramah, curhat, bijak, powerful, pengertian, persaudaraan, penguatan, pendoa, menopang, berkat, diberkati, kebersamaan, kebaikan, perfeksionis, perfect, humble. Beliau jadi panutan, menginspirasi, pekerja, inovatif, Cerdas, bertalenta, kreatif, handal, good job, best, mantap, hebat, kamane, gaul, ganteng, idola, semangat, fighting, sukses. And when I think of God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior
to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ketika mendengar Jemaat GPIB Batra Kasih, hal yang terlintas dalam pemikiran saya adalah banyaknya kegiatan dan aktifnya dalam pelayanan. Saya pribadi selalu dirangkul untuk melayani dalam Jemaat GPIB Batra Kasih ini, dan banyak hal baru yang saya dapatkan. Yang terlintas di pikiran saya tentang Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar adalah pergaulannya. Di mana di sini saya bertemu dengan banyak orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi saling melengkapi satu pelayanan. Kalau saya pribadi sih, pertama itu tentang pelayanannya, terutama untuk teman-teman dan kakak-kakak lain di PSPT. Pas pertama kali masuk Batra Kasih, saya dan adik-adik langsung diajak untuk berpelayanan di PSPT. Merupakan pelayanan yang seru dan aktif, serta membawa dampak positif bagi kami. Yang terlintas ketika saya mendengar Jemaat GPIB Batra Kasih adalah jemaat ini aktif dalam pelayanan, secara khusus dalam paduan suara. Banyak hal yang boleh saya dilibatkan dalam paduan suara secara khusus dalam jemaat ini. Ada banyak hal yang boleh saya dapati, banyak hal yang boleh saya pelajari, dan saya bersyukur boleh hadir di tengah-tengah jemaat ini. Yang terlintas ketika mendengarkan nama Jemaat Batra Kasih Makassar adalah tentunya sebuah jemaat yang besar, yang pada umumnya ketika sebuah jemaat yang besar itu juga kompleks dengan pergumulan, persoalan, kompleks dengan berbagai hal. Setelah bergelut bersama, bergumul bersama di tengah-tengah jemaat ini, benar bahwa kompleks sekali pergumulan dan persoalan yang ada. Tetapi satu hal yang pasti, di tengah berbagai pergumulan dan persoalan itu, saya melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui banyak orang untuk membangun satu persekutuan yang indah, untuk membangun sebuah jemaat yang sesuai dengan namanya, Batra Kasih. Jemaat yang memiliki kasih, yang memiliki kasih, yang mau menyatakan kasihnya satu dengan yang lainnya tanpa pamrih. Kesan yang saya dapatkan, jemaat ini boleh menopang kami, bersama-sama dengan kami dalam segala hal, situasi dan kondisi. Kami sungguh bersyukur boleh hadir di tengah-tengah jemaat ini. Pesan saya secara pribadi untuk jemaat ini, mungkin jemaat ini akan hidup dengan rukun, damai, sejahtera, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, terus bersemangat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini. Saya percaya jemaat ini terus diberkati dalam perjalanan pelayanan-pelayanan ke depan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah masing-masing kita boleh menopang satu dengan yang lain, dan semuanya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kesan saya terhadap Jemaat Batra Kasih ini yang paling utama itu adalah menurut saya potensi, sumber daya yang begitu luar biasa, baik di lingkup jemaat maupun juga di lingkup para presbiter, juga di lingkup pelayanan kategorial, unit-unit misioner. Potensinya begitu luar biasa. Menyadari akan potensi ini, menurut saya, dan ini sekaligus menjadi pesan saya, mari terus gali potensi ini, dampingi dan arahkan potensi yang ada di dalam jemaat ini. Dan saya percaya kalau semua potensi yang ada di dalam jemaat ini bersinergi, maka jemaat ini akan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang hebat, menjadi jemaat yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart.
with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan datang. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Martin Leiwa Kabesi, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat, pemandu lagu, Ibu Mariana Sahal dan Ibu Marla Makaleu, persembahan pujian Saudara Ray Peter dan Saudari Monica Rumiap, organis Saudari Hermina Tondombala, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir pada saat ini, laki-laki berjumlah 63 orang dan perempuan 77 orang, total 140 orang. Berikut ibadah sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles Janeman Manuputi. Pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 5. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring maupun luring pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam acara utus sambut Ketua Majelis Jemaat. Kita akan mendengarkan pembacaan SK Ketua Majelis Jemaat yang lama dan Ketua Majelis yang baru yang akan dibacakan oleh Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Ibu Albertina Mual. Disilahkan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Majelis Sinode nomor 0062 /21 /MS titik 21 angka Romawi /KPTS. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pelaksanaan panggilan dan pengutusan di tempat baru bagi Pendeta Roberto Jumfrey Moses sebagai MTH. 1. Pengakhiran tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 23 November 2021. 2. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 23 November 2021 melaksanakan panggilan dan pengutusan di Majelis Sinode GPIB selaku Sekretaris 1. 3. Sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan menaati seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 4. Pendeta Roberto Jumfrey Moses sebagai MTH berkewajiban melaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab tugas kepejabatan selaku pendeta GPIB. 5. Kepada Pendeta Roberto Jumfrey Moses sebagai MTH diberikan hak selaku personel GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dari dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 6. Pada waktu penempatan dan penugasan ini, Pendeta Roberto Jumfrey Moses sebagai MTH ditetapkan telah berkedudukan pangkat penata tingkat 1 dengan golongan 3D.20. 7. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait tetap diberikan oleh jemaat asal sampai dilaksanakannya serah terima. 8. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka lampiran surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 3029/18/MS/20 Romawi _KPTS tanggal 5 Juni 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi. 9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021. Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI Ketua Umum, Pendeta Eli Depitoi Debel STH Sekretaris Umum. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Majelis Sinode nomor 0061-MS-21-KPTS. Surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Pendeta Charles Janeman Manuputi MSI. 1. Terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 mengakhiri penugasan kepada Pendeta Charles Janeman Manuputi MSI di Ebenezer Gianyar Bali selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat. Kedua, terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 memberi kepercayaan kepada Pendeta Charles Janeman Manuputi MSI untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat. Ketiga, sebagai pendeta GPIB yang bersangkutan diwajibkan menaati
seluruh ketentuan GPIB yang berlaku. 4. Pendeta Charles Janeman Manuputi MSI berkewajiban melaksanakan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab tugas kepejabatannya selaku pendeta GPIB. 5. Kepada Pendeta Charles Janeman Manuputi MSI diberikan hak selaku personil GPIB sesuai ketentuan GPIB yang berlaku serta daripadanya dituntut kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta GPIB. 6. Pada waktu penetapan dan penugasan ini, Pendeta Charles Janeman Manuputi MSI ditetapkan telah berkedudukan pangkat Pendeta Penata tingkat 1 dengan golongan 3D.21. 7. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait tetap diberikan oleh jemaat asal sampai dilaksanakan serah terima. 8. Keputusan mutasi berlaku selama 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan sampai dilaksanakan alih tugas. 9. Pembayaran gaji pendeta dan tunjangan-tunjangan terkait pada bulan berikutnya menjadi tanggungan Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. 10. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode nomor 2803-MS-20/KPTS tanggal 4 September 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi. 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021. Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta Eli D. Pitoi Debel STH, Sekretaris Umum. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih yang dalam hal ini akan disampaikan Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat sekaligus sebagai Ketua PIC Kegiatan Utus Sambut, Diaken Walman Sibala. Disilakan. Yang kami hormati dan kasihi dalam Kristus Majelis Sinode GPIB yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Majelis Sinode Pendeta Martin Lewa Kabesi, kemudian BP Mupal Sulsel Bara, Pendeta Roberto Wage dan keluarga, Pendeta Charles Manuputi dan keluarga, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, ke-7 Jemaat di wilayah Regi 2, Makassar dan sekitarnya, para pendeta, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, Pendeta Studi Lanjut, dan Pendeta Domisili yang seasas, Koordinator Sektor dan Wakil Koordinator Sektor, dan seluruh unit misioner karyawan kantor yang kami banggakan, tamu jemaat dari Bali, teman-teman PHM dan BPPJ, Bapak Diaken Samuel Uruilal, Ketua 5, Ketua 4 Mupal Bali NTB, yang kami hormati Wakil Bupati Maluku Tengah Bapak Marlatu Leleuri dan keluarga, yang kami hormati sahabat kami anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan yang juga merupakan mantan aktivis tahun 90-an awal, Bung Rudi Petergoni, para undangan, jemaat yang hadir,
dan berinteraksi secara daring dari rumah. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat. Kita bersyukur di tengah berbagai kendala yang ada, kita dengar tadi informasi bahwa beberapa hari waktu yang lalu kami sempat jadi shock juga ketika mendengar Pak Pendeta kita, Pendeta Roberto Wagei, mengalami atau tidak enak badan gitu bersama dengan keluarga. Tapi kita bersyukur ketika kita mengerjakan sebuah proses pelayanan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan kalaupun kebetulan, kita tetap percaya bahwa Tuhan berkarya di atas semuanya. Kata Ketua Satu Majelis Sinode semalam di GPIB, proses alih tugas seperti ini baru pertama kali diadakan, di mana semalam kami mengadakan sidang majelis Jumat khusus yang mengagendakan serah terima jabatan. Pendeta Roberto Wagei berinteraksi dengan kami, melaporkan kegiatan dengan cara daring dari rumah. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada hari ini ibadah dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu, pertama-tama mewakili majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Martin Lewakabesi yang sempat kemarin dalam keadaan yang sibuk, sulit untuk membagi waktu, boleh datang, bukan hanya menyaksikan sidang serah terima jabatan semalam, tapi juga Antua datang, pagi hari kami jemput, Antua terbang subuh jam 3 subuh dari Jakarta, kami jemput, Antua datang pembinaan jam 10 pagi bersama dengan majelis dan unit misioner. Pak Pendeta mewakili majelis jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Dan satu lagi, majelis jemaat Batrakasi mengucapkan selamat melanjutkan kembali tugas dan pelayanan sebagai fungsionaris majelis sinode. Tuhan memberkati Pak Pendeta dan keluarga. Kemudian untuk Pendeta Roberto Wagei, dalam kebersamaan pelayanan bersama kami semua, majelis jemaat dan unit misioner, sekitar 3 tahun 4 bulan, kami ucapkan terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya bersama dengan keluarga. Apabila ada hal-hal yang mungkin menyakiti hatinya Pak Pendeta dan keluarga, kami minta maaf kodong, kami minta maaf kasihan. Kemudian Pak Pendeta, kami percaya, harapan kami, apa yang Pak Pendeta lalui dalam kegiatan pelayanan, dalam suka duka pelayanan bersama kami, itu akan semakin memperlengkapi Pak Pendeta di dalam tugas panggilan pengutusan yang kami rasa pasti lebih berat dibanding saat sekarang. Selamat melayani Pak Pendeta. Kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Pendeta Charles Manuputi, selamat datang Pak di Makassar. Kemarin kawan-kawan katakan ini orang baru tapi muka lama, karena beliau sempat bertugas sebagai pendeta jemaat di Immanuel Makassar. Pak Pendeta, kami mau titipkan harapan kami sesuai dengan yang disampaikan oleh Pendeta Roberto pada saat pelaporan semalam di SMJ. Beliau sependek yang kami ketahui sangat concern dalam bidang menjaga, dalam sisi menjaga pemahaman iman GPIB. Harapan kami Pak Pendeta tetap melanjutkan supaya pelayanan itu dapat berjalan dalam frame pemahaman iman GPIB yang benar seturut dengan firman Tuhan dan tata gereja. Pak Pendeta, selamat berinteraksi, selamat berproses, dan selamat melayani di jemaat kami. Bersama jemaat, kita semua melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya kira demikian sambutan dari kami. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya dari BP Mupel GPIB Sulsel Bara
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuniar Jauhari. Disilakan. Shalom. Yang terhormat Majelis Sinode GPIB, dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Majelis Sinode 21 GPIB, Bapak Pendeta Martin Lewatabesi. Yang kami hormati Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar dan Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar, dan juga Bapak Pendeta Roberto Wage serta Bapak Pendeta Charles Manuputi, serta seluruh undangan yang hadir baik di gedung gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar secara luring maupun secara daring. Benar apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Ada waktu kita berjumpa, ada waktu kita berpisah. Ada waktu Tuhan mengutus pelayannya untuk melayani di suatu jemaat, tapi ada saatnya juga Tuhan mengutus pelayannya itu ke tempat lain untuk melayani di jemaat lain. Dan itulah yang terjadi di hari ini, hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, ketika dilaksanakan ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Pendeta Roberto Wage akan melayani di gerejanya sebagai Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB, tapi Tuhan juga mengutus hambanya Bapak Pendeta Charles Manuputi untuk melayani dan melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Roberto Wage. Kita harus yakini bahwa semua proses yang terjadi di pagi hari ini dari sejak kemarin serah terima KMJ GPIB Bahtera Kasih, semua proses itu terjadi dalam campur tangan Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi. Ketika Bapak Pendeta Charles Manuputi ditempatkan di GPIB Bahtera Kasih Makassar, jangan kita berpikir bahwa itu keputusan Majelis Sinode. Kita yakin Majelis Sinode GPIB itu adalah alat Tuhan untuk mengutus hambanya melayani di tempat ini. Intinya mau dikatakan bahwa Bapak Pendeta Charles Manuputi melayani di jemaat ini itu karena Tuhan yang mengutus. Demikian juga Pendeta Roberto Wage dipercayakan dalam tugas sebagai Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB. Itu semua adalah merupakan kehendak Tuhan. Tuhan yang mempercayakan tugas itu kepadanya. Dan saya atas nama BP Mupel Suselbara mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan oleh Pendeta Roberto Wage. Beliau sempat menjabat sebagai Ketua 1 BP Mupel, dan kemudian tahun 2020 beliau dipercayakan sebagai Ketua BP Mupel GPIB Suselbara. Namun pada pemilihan Fungsionaris Majelis Sinode GPIB, beliau terpilih menjadi Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB. Saya secara pribadi sangat dekat dengan Bapak Pendeta Roberto Wage. Saya katakan, Pak Pendeta,
Saya bersukacita Bapak Pendeta terpilih menjadi Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB, tapi saya juga sedih. Karena apa? Karena kita selalu bersama dalam tugas-tugas di BP Mupel Suselbara, bahkan sebelumnya kami belum di sini, kami sering satu kamar kalau dalam tugas-tugas bersama sebagai mentor. Kita selalu bersama, beberapa kali kita satu kamar dan kita sangat dekat, kita selalu berbagi cerita pelayanan, kita sharing, dan itu membekas di hati saya secara pribadi. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan. Selama menjabat sebagai Ketua 1 BP Mupel Suselbara, beliau adalah seorang yang sangat giat melayani. Beberapa kali terjadi bencana, beliau turun tangan langsung melayani jemaat-jemaat yang terkena dampak dari bencana alam, dan bukan hanya warga jemaat, masyarakat yang terdampak bencana juga beliau kunjungi. Ya, kalau tadi Pak Pendeta Martin dalam khotbah mengatakan beliau baru tidur beralaskan papan, beliau sudah pernah melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin, ya. Jadi beliau mau merakyat, ya. Ketika ada bencana gempa bumi di Mamuju, kita tidur di lantai sama-sama, ya, tidur di tenda sama-sama pengungsi, seorang yang sangat merakyat, ya. Dan rupanya beliau setia pada perkara-perkara kecil. Tuhan mempercayakan beliau pada perkara-perkara yang lebih besar. Jadi walaupun sedih, tapi kami ucapkan selamat melayani. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mempercayakan pelayanan sebagai Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB, Tuhan akan menguatkan, memampukan, membimbing, menuntun dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Pendeta Roberto Wagei, Ibu Fan dan anak-anak juga Tuhan berkati. Selamat menjalani kehidupan bersama keluarga di tempat yang baru, walaupun Ibu akan masih ada bersama anak-anak sampai selesai sekolah di Makassar, mungkin sampai bulan Juni baru beliau pindah ke Jakarta. Tuhan berkati Ibu Fan dan anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan keluarga Bapak Pendeta Roberto Wagei. Dan kami juga atas nama BP Mupel Suselbara menyambut dengan penuh sukacita Bapak Pendeta Charles Manuputi. Selamat bergabung di Mupel GPIB Suselbara. Kita tentu mengharapkan dukungan dari Pak Pendeta untuk bersama melayani di Mupel GPIB Suselbara, dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Pendeta selama nanti melayani di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Satu hal, kita juga ingat apa yang disampaikan dalam kitab pengkhotbah, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya perwakilan dari GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali yang akan disampaikan Bendahara Pelaksana Harian Majelis Penatua Yuliana Ritonga Lume. Disilahkan. Shalom.
Yang terhormat Fungsionaris Majelis Sinode, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB, Pendeta Martin Kabesi. Yang kami hormati walaupun tidak ada di sini, Bapak Roberto CMWG, semoga beliau selalu sehat. Yang kami hormati pula BP Mupel Sulsel Bara. Yang kami hormati sudah KMJ sekarang ya, Bapak Pendeta Charles Manuputi, serta seluruh majelis jemaat GPIB Batra Kasih yang juga kami hormati pula. Hadir di sini juga perwakilan dari BP Pupel Bali NTB, Bapak Samuel Urila. Terima kasih sudah hadir mendampingi kami beserta Ibu. Yang kami hormati pula Bapak Bupati yang sudah hadir bersama kami, serta seluruh jemaat dan rekan-rekan saya dari GPIB Ebenezer Gianyar. Ungu-ungu Pak, unyu-unyu, warna kesayangan Bapak Pendeta Manuputi sekeluarga. Tak banyak yang akan kami sampaikan pada saat ini, namun satu hal yang saya mau sampaikan, kebersamaan kami bersama Bapak Pendeta Charles Manuputi selama 3 tahun 8 bulan itu seperti gayung bersambung ya, yang diminta Bapak Ketua 3 tadi, di mana selama kami bersama beliau, hal yang sangat kami rasakan bahwa pelayanan beliau itu tetap pada frame yang diminta tadi, berdasarkan firman Tuhan dan tata gereja. Itu yang beliau selalu lakukan di tengah-tengah jemaat GPIB Ebenezer Gianyar, sehingga kami merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena itu dilakukan selama 3 tahun 8 bulan. Kata beliau, pelayanan itu tidak ada yang susah kalau kita menggunakan firman Tuhan dan tata gereja yang ada. Seperti sebuah mobil, kalau dipasang power steering akan mudah digerakkan. Tapi kalau sudah tidak ada, akan susah digerakkan. Hal lain yang kami rasakan yaitu di mana Bapak Pendeta sering mengajak kami untuk menghijaukan lingkungan gereja. Itu juga kami dapat setelah beliau pindah ke sini, warisannya kami peroleh yaitu tanaman-tanaman yang luar biasa, mahal sebenarnya Pak ya. Tapi itu diberikan kepada kami untuk diteruskan bahwa hijau itu penting. Kemudian sedikit bocoran bahwa beliau senang mendaki gunung. Jadi kemarin sudah didata gunung apa ya yang bisa kami naikin di Makassar ini. Sudah berapa gunung Pak Pendeta? Jadi itu hal-hal yang kami rasakan 3 tahun 8 bulan terasa sangat singkat bagi kami di GPIB Ebenezer Gianyar, namun tugas jualah yang memisahkan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu dan keluarga yang sudah berada bersama-sama jemaat GPIB Ebenezer Gianyar 3 tahun 8 bulan. Dan saat ini mungkin Ibu akan kembali bersama kami karena anak-anak 4 orang masih ada di Gianyar. Kalau tadi saya lihat jalan masuk ke gereja itu jalan Tidung. Kalau masuk ke tempat kami itu Tedung, jadi betis, beda-beda tipis. Tidung dan Tedung. Semoga semua yang kita sudah laksanakan atau kebersamaan kita dapat terus berjalan, tidak terpisah karena ruang dan waktu, tetapi kita tetap bersaudara dalam iman. Akhir kata saya akan memberikan sebuah pantun bagi kita. Pantun ya dari Makassar. Jiblak dulu Pak. Ketumpahan coto, bajuku basah. Cakep Bu ya. Cantik saya Bu. Ingin marah namun pada siapa? Walau hati tak ingin berpisah, apalah daya, sudah waktunya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan mewakili pemerintah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Peter Goni. Disilakan. Shalom. Yang saya hormati Majelis Sinode GPIB, dalam hal ini Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi, Ketua 1 Majelis Sinode, dan yang saya hormati juga tentu Bapak Pendeta Roberto Wage yang saat ini sudah menjadi Sekretaris 1 Majelis Sinode. Yang saya hormati BP Mulpel Sulsel Bara, yang saya hormati PHMJ GPIB Batrakasi Makassar dan PHMJ Ebenezer Gianyar Bali, juga pendeta GPIB di lingkup pelayanan Regio 2 Makassar dan Sumbu Minasa, pendeta GPIB yang hadir sebagai undangan dan pendeta domisili yang seasas, PHMJ ke-7 Jemaat di Regio 2, koordinator dan wakil koordinator sektor 1 dan sampai 12 di Jemaat Batrakasi, para pengurus Pelkat dan semua unit misioner lingkup Jemaat Batrakasi yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua 4 Mupel Bali NTB, Bapak Samuel Hanok Yusuf Urilal dan istri yang kebetulan adalah saudara sepupu saya. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Atus Lelewuri dan Ibu, selamat datang di Makassar. Dan tentu yang saya hormati Bapak Pendeta Charles Manuputi dan keluarga, serta seluruh jemaat yang hadir secara fisik maupun melalui daring. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Charles Manuputi dan keluarga. Walaupun tentu seperti yang disampaikan, Bapak Pendeta Charles Manuputi ini bukan warga baru di Makassar. Beliau adalah tim yang menjadi manajer pada saat PKB melakukan kegiatan event tingkat sinodal di Makassar. Pak Pendeta Charles Manuputi menjadi tim manajer Sulsel Bara, dan setelah itu beliau hijrah ke Gianyar Bali. Kami ucapkan selamat datang Pak Pendeta, selamat bertugas di GPIB Batrakasi. Dan terkhusus buat yang kami sayangi Bapak Pendeta Roberto Wage yang telah selama 40 bulan memimpin Jemaat Batrakasi. Kami ucapkan terima kasih. Kami sadar bahwa 40 bulan itu adalah 40 bulan yang penuh dengan tantangan, di mana dunia mengalami era pandemi COVID-19. Dan tentu jemaat harus melakukan transformasi dan adaptasi kebiasaan baru. Tidak mudah melakukan hal ini. Bagaimana tiba-tiba kita mengalami kekagukan, tiba-tiba tidak bisa mengikuti ibadah minggu. Dan Pendeta Roberto Wage begitu luar biasa, sangat antisipatif, sangat aktif, dan juga sangat memprioritaskan keselamatan dari warga jemaat. Secara perlahan akhirnya kita bisa melaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan ini tentu peranan gereja yang luar biasa, bekerja sama dengan pemerintah. Saat ini kita menghadapi era pandemik yang akan menjadi endemik tentunya. Setiap 100 tahun kita mengalami kondisi ini. 1918 kita mengenal flu influenza, dan di tahun 2018-2019 kita diserang oleh virus COVID-19. Jadi gereja luar biasa melakukan transformasi, dan saya berterima kasih kepada Bapak Majelis Sinode, dalam hal ini Ketua 1, karena GPIB sangat cepat dan sangat aktif merespon kondisi yang ada, tidak mempersulit pemerintah, tidak mempersulit kondisi yang ada, dan tidak menjadi penyebar COVID-19.
Kita lihat sendiri tadi kita masuk di tempat ini, bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik dan bagaimana adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan sangat baik. Kita patut berterima kasih kepada Pendeta Roberto Wage dan tentu juga kepada seluruh PHMJ Batrakasi yang luar biasa membuat kondisi ini menjadi nyaman, aman, dan tentu membuat kita merasa beribadah dengan tenang. Selanjutnya untuk Pendeta Charles Manuputi. Pendeta Charles tidak mudah. Pendeta Charles memimpin jemaat di Batrakasi, memimpin jemaat di Kota Makassar, di mana Kota Makassar ini saat ini Omikron sudah masuk di Kota Makassar. Tentu Pendeta Charles akan memimpin menjadi KMJ dengan begitu banyak problem, terkhusus bukan cuma yang disampaikan oleh Majelis Sinode tadi, Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi, bahwa jemaat ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan begitu banyak problematika yang dihadapi, tetapi juga yang penting sekarang adalah bagaimana bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, Pak Pendeta, terutama dengan masyarakat dan juga tentu dengan pemerintah. Kami berharap hubungan yang baik selama ini tidak putus, dan saya juga sebagai warga jemaat Batrakasi sangat bangga dan bahagia bahwa kegiatan hari ini berjalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan saya tadi terkejut juga bahwa ini semua sudah diantisipasi dengan baik, walaupun begitu banyak tamu-tamu terhormat, pendeta-pendeta yang kita kasihi hadir bersama kita. Terakhir untuk Bapak Pendeta Roberto Wage dan keluarga, kami haru melepas Bapak dan keluarga, tetapi kami juga bangga bahwa Bapak mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi menjadi Sekretaris Satu Sinode. Itu menjadi kebahagiaan tentunya dan juga menjadi kehormatan bagi warga jemaat Batrakasi tentunya. Dan tadi kalau Ibu Polisi dari Gianyar membawakan pantun, izinkan saya juga membawakan pantun. Khususnya buat Pendeta Roberto Wage dan keluarga, dan juga PHMJ dari Gianyar, dan yang paling kami sayangi tentunya Bapak Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi. Izinkan saya juga menyampaikan pantun. Kalau ada cincin patah kami, jangan simpan di dalam laci. Cakep kan? Ya. Kalau ada kata salah kami, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih, shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis yang Lama, Bapak Pendeta Roberto JM Wage. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan memberikan kata sambutan. Saya pada saat ini bersama dengan keluarga, kami sedang menjalani isolasi mandiri. Namun puji Tuhan, situasi kami baik, tidak ada masalah, istri anak-anak semua baik, tidak ada gejala, hanya saya yang punya gejala, tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Benar-benar sangat sehat sekali dan bersyukur untuk itu. Tetapi tentunya protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Kami akan tetap melakukan isolasi mandiri dan dalam waktu beberapa hari ke depan akan melakukan PCR kembali. Ya, yang saya hormati Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Ketua 1, Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPIB Batrakasi Makassar, Bapak Pendeta Charles Yaneman Manuputi bersama Ibu. Yang saya hormati BP Mupel Sulsel Barat, Bapak Pendeta Yuniar Jauhari,
Yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar yang boleh berkesempatan hadir pada saat ini, juga BP Mupel Bali NTB Bapak Samuel Urwilal dan Ibu yang berkesempatan hadir, serta rekan-rekan pendeta GPIB yang hadir saat ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang saya hormati juga dan yang saya banggakan, tentunya kita banggakan bersama, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rudi Peter Goni, yang adalah juga warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar, Sektor Pelayanan 6. Majelis Jemaat dan seluruh pengurus unit-unit misioner, para pengurus komisi-komisi termasuk di dalamnya pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, bahkan seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar, baik yang hadir secara luring dan daring yang kami cintai. 3 tahun 4 bulan perjalanan pelayanan kami sebagai pendeta, sebagai ketua majelis jemaat, juga sebagai sebuah keluarga pendeta bersama dengan istri dan juga bersama dengan ketiga anak kami boleh diterima dengan baik di tengah jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Dari awal kehadiran kami bahkan sampai hari ini, kami tidak pernah merasakan kesulitan dalam menjalani pelayanan di GPIB Bahtera Kasih Makassar, dalam kebersamaan, dalam langkah bersama di tengah berbagai kegiatan pelayanan yang ada. Semuanya berjalan dengan baik. Kami sangat merasa bahwa kami didukung oleh para presbiter, unit-unit misioner, juga didukung oleh seluruh warga jemaat. Kami sangat merasakan bahwa kami sangat didukung. Sehingga segala pelayanan itu boleh berlangsung dengan baik. Maaf, saya batuk karena terlalu semangat ini memberikan sambutan ini. Apresiasi saya buat Pak Walman sebagai PIC dan rekan-rekan PHM yang sudah menyiapkan seluruh kegiatan baik dalam pelaksanaan sidang majelis jemaat khusus sampai dengan kegiatan utus sambut pada saat ini. Terima kasih sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Ya, itu apa yang bisa saya sharingkan, bahwa tidak ada sama sekali merasa bahwa ada kesulitan dalam pelayanan. Satu-satunya kesulitan yang kami alami adalah ketika masa pandemi, sehingga mau tidak mau terjadi jarak antara saya secara pribadi dengan warga jemaat, karena kita saling menjaga dan protokol kesehatan juga mewajibkan itu. Saya sulit untuk melakukan kunjungan karena menjaga jangan sampai saya membawa virus ke rumah Bapak Ibu, atau sebaliknya ketika saya datang di lingkungan itu sudah ada yang terpapar. Jadi saya hanya melakukan perkunjungan ketika ada permintaan. Itu berarti kalau ada permintaan berarti kita sudah sama tahu bahwa ini situasi pandemi, segala situasi bisa saja terjadi. Jadi memang itu yang satu-satunya kesulitan yang saya alami selama melayani di Jemaat Bahtera Kasih. Hal yang lain mungkin dalam kebersamaan dalam pelayanan ini, kunjungan itu pada akhirnya memang sangat terbatas, tetapi komitmen saya tetap bahwa kapanpun Bapak Ibu ingin melakukan pelayanan bersama dengan saya, pada saat pandemi itu saya tetap berkomitmen untuk bersama, sehingga memang beberapa kali saya justru dilarang oleh beberapa majelis di sektor dalam pertemuan koordinator sektor dan wakil koordinator, justru saya dilarang, Pak Pendeta jangan dulu lakukan perkunjungan, Pak Pendeta jangan dulu hadir di tengah-tengah jemaat, Pak Pendeta ini, tapi saya melihat inilah tanda kasih sayang Bapak Ibu dengan pendetanya, supaya pendetanya tidak terpapar. Dan memang pada saat itu saya sama sekali sehat, sekalipun harus melayani mereka yang meninggal dunia karena COVID, dan harus melakukan ibadah pelepasan sampai pemakaman. Bahkan di awal-awal itu ada yang harus dimakamkan jam 3, jam setengah 4 pagi, tetapi semuanya itu harus dilakukan, dan saya merasakan betul
warga jemaat ini, GPIB Batra Kasih Makassar sangat menyayangi dan mengasihi kami sekeluarga. Dan untuk itu apresiasi kami kepada seluruh warga jemaat. Kami sangat mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Dan terima kasih juga semua kami sampaikan kepada majelis jemaat, pengurus dan pelayan Pelkat, juga unit-unit misioner. Terima kasih untuk kerjasamanya para pegawai kantor majelis jemaat. Terima kasih Viana, Erli, dan teman-teman lain yang sudah turut bersama-sama dalam gerak langkah pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, bahkan sampai di security, Pak Prapto, Anes, juga Pak Jimmy, driver, Pak Ronald, Koster, Pak Edi, dan juga cleaning service, Julius, dan juga Yuli, juga Omalina di bagian dapur, di bagian keuangan juga ada Monik, Pak Paul di bagian umum, dan pada saat ini juga ada masa percobaan kepala kantor Ibu Vita. Ya, terima kasih untuk semua kerjasama yang boleh kita lalui kurang lebih 3 tahun 4 bulan. Sangat penuh dengan sukacita. Pekerjaan pelayanan itu boleh berlangsung bersama. Apresiasi saya juga terima kasih kepada beberapa orang di tengah-tengah jemaat ini, saya harus sebutkan namanya karena dari mereka juga saya banyak belajar dalam kebersamaan di organisasi GPIB. Orang-orang yang seringkali menjadi tanpa saya minta ataupun saya minta mereka hadir dan mengajak saya untuk berdiskusi untuk kepentingan gereja ini. Bapak Penatua Albert Manopo, apakah hadir saya tidak tahu, tapi saya ucapkan terima kasih untuk semua diskusi yang boleh berlangsung baik secara melalui telepon ataupun juga secara langsung. Beliau seringkali datang ke ruangan saya di kantor majelis jemaat dan sering bercakap kami, banyak hal yang kami percakapkan tentang sejarah gereja ini, pertumbuhannya, tantangannya, bahkan apa yang harus dilakukan ke depan. Demikian juga Ibu Yun, Penatua Yun Hans, yang juga banyak juga kami berdiskusi tentang bagaimana perjalanan jemaat ini dan bagaimana perkembangannya ke depan. Demikian juga dengan Pak Parinusa, Pak Parinusa yang juga banyak juga kami berdiskusi tentang bagaimana pengembangan ekonomi warga jemaat di gereja ini. Dan masih banyak lagi teman-teman yang banyak orang yang saya diskusi dengan mereka di tengah jemaat ini. Tetapi ada satu orang yang saya mau katakan bahwa semua kita itu warga jemaat Batra Kasih ini adalah orang-orang yang memiliki potensi yang luar biasa. Dan sekali lagi kalau potensi-potensi ini digali, dikembangkan, maka jemaat Batra Kasih ini menjadi hal yang luar biasa. Tetapi hal yang penting, tidak kalah pentingnya adalah sebagus apapun, sebaik apapun jemaat ini tetap rendah hati. Dan saya melihat ada satu pribadi yang sangat rendah hati dalam perjalanan pelayanan di jemaat ini, dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat ini. Mudah-mudahan hadir, tapi melalui beliau saya banyak belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Penatua Pelenkau, Pak Hendrik Pelenkau, itu orang yang saya kenal dengan betapa beliau adalah orang yang rendah hati. Saya tidak tahu beliau hadir atau tidak, tetapi dan masih banyak lagi orang-orang di jemaat ini, tempat saya belajar, tempat saya dapat melihat dan saling mengisi, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya, dan semuanya itu dengan satu tujuan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya, sekali lagi terima kasih kami atas pelayanan kebersamaan 3 tahun 4 bulan ini. Kami sama sekali penuh dengan sukacita datang ke jemaat ini, dan ketika kami akan mengangkat kaki kami untuk melanjutkan tugas pelayanan kami percaya sukacita itu akan tetap ada di jemaat, dan sukacita serta dukungan doa jemaat jugalah yang akan membawa kami, mengantar kami menuju ke masa depan yang Tuhan sediakan bagi keluarga kami. Istri saya dan anak-anak masih ada di Makassar. Mereka masih ada di Makassar sampai bulan 6 karena menunggu anak pertama kami Clarence selesai kelas 3 SMA, setelah lulus baru mereka akan pindah bersama-sama ke Jakarta.
Jadi saya masih mungkin akan ada mungkin sebulan sekali akan hadir di tengah-tengah Batrakasi begitu. Kami tinggal di Minasaupa, Blok A. Ini juga karena anugerah dan kasih Tuhan melalui Ibu Bice, ya, Ibu Bice Piris yang memberikan kami rumah untuk tempat tinggal. Beliau katakan, Pak Pendeta nggak usah dikontrak, nggak usah cari kontrakan, tinggal saja di rumah kami. Tidak usah susah-susah mau cari di tempat yang lain. Jadi ini pun kami lihat sebagai bentuk cinta kasih warga jemaat juga kepada kami. Dan dalam beberapa hari ini ketika kami melakukan isolasi mandiri, ada banyak perhatian yang diberikan kepada kami. Kami sungguh berterima kasih, kami bersyukur, dan kami berdoa. Apapun yang Bapak Ibu sudah sharingkan kepada kami, biarlah kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, serta berkat Tuhan jualah yang akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan seluruh jemaat GPIB Batrakasi Makassar. Akhir kata, kami mau sampaikan, Tuhan memberkati, kami pamit. Sambutan berikutnya disilakan Ketua Majelis Jemaat yang baru, Bapak Pendeta Charles Manuputi. Saya harus menunggu dulu pendamping saya ke depan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, yang saya hormati Ketua 1 Majelis Sinode Pak Pendeta Martin Lewakabesi, yang saya hormati dan kasihi rekan sepelayanan Pendeta Roberto Junfri Moses Wage, juga ibu dan ketiga anak di tempat kontrakan. Yang saya hormati Majelis Jemaat GPIB Batrakasi Makassar, Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar Bali, rekan-rekan pendeta GPIB yang ada di Regio 2 Mupel Sulsel Barat, juga teman-teman pendeta domisili, pendeta seasas, pendeta saudara yang boleh hadir dalam ibadah hari ini. Yang saya hormati BP Mupel, Pak Pendeta Junior, dan teman-teman BP Mupel Sulsel Barat. Yang saya hormati BP Mupel Bali NTB, diwakilkan oleh Ketua 4 kami, Diaken Samuel Urilal, dan juga Ibu yang boleh hadir karena rekan-rekan Mupel yang lain sedang dalam pekerjaan sehingga diwakilkan atau dipercayakan pada Diaken Samuel Urilal, Ketua 4, untuk hadir. Yang saya hormati mewakili pemerintah Bapak Rudi Peter Goni dan juga keluarga yang boleh mengambil bagian dan juga mendukung kami selama beberapa hari di Kota Makassar ini, menyiapkan kendaraan dan sebagainya sehingga kami tidak kesulitan dari Bali. Yang saya kasihi dan banggakan warga jemaat GPIB Batrakasi dan juga seluruh unit-unit misioner, koordinator sektor pelayanan, pengurus pelayan pelkat-pelkat, pengurus komisi, pegawai kantor gereja, dan semua yang menjadi bagian di dalam penata layanan gereja ini, kami mengucapkan terima kasih untuk sambutannya dan juga Tuhan memberkati dalam kebersamaan ke depan. Tak lupa Bapak Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Etus dan Ibu, terima kasih juga sudah boleh hadir dan beribadah bersama dengan Jemaat Batrakasi hari ini. Tamu undangan, teman-teman saya di ujung pandang baru yang juga boleh hadir dalam ibadah ini.
karena tadi dikatakan bahwa saya bukan orang baru, tapi adalah warga lama yang ada di Makassar. Shalom Bapak Ibu. Berdiri di mimbar ini adalah yang kedua. Kalau di mimbar besar sana, saya tidak bisa hitung berapa kali saya memimpin ibadah hari Minggu. Sejak tahun 2015 sampai 2018. Tapi di mimbar ini yang kedua. Yang pertama mewakili keluarga besar Lunrang Tehipiori. Sektor pelayanan 4, saya dipercaya untuk memberikan sambutan ketika Diaken Eti Lunrang dimuliakan Tuhan. Maaf, saya agak emosional karena momen itu tidak momen yang main-main untuk saya. Dan yang kedua hari ini juga bukan momen yang sembarangan. Saya disambut dengan begitu baik oleh Jemaat Batra Kasih, dan itu membuat saya dan istri yang hadir di tempat ini merasakan sama dengan apa yang dirasakan oleh Pendeta Berto dan keluarga. Kami mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bapak Ibu, tadi malam sudah dilakukan sidang majelis jemaat khusus, serah terima fungsi dan jabatan ketua majelis jemaat, dan hari ini ibadah utus sambut. Kami mau katakan bahwa saya dan istri mewakili anak-anak yang tidak bisa ikut dalam acara ini karena mereka masih harus melanjutkan studi mereka, mungkin lebih kurang bulan Juni atau Juli di Bali, di Gianyar, dan selanjutnya mereka akan bersama-sama mendampingi saya di jemaat ini. Kami datang bersama dengan teman-teman PHM dan BPPJ dari Gianyar. Tentunya mau mengatakan buat ibu bapak saudara, terima kasih banyak untuk semua yang boleh diberikan bagi kami dan untuk semua pelayanan yang akan kita jalani ke depan. Saya tahu bahwa ini bukan jemaat kecil. Batra Kasih dari sisi kuantitasnya jauh berlapis-lapis berkali-kali dari Ebenezer Gianyar. Di Ebenezer saya melayani lebih kurang 140-an kakak dengan 500-an jiwa. Tapi di Batra Kasih ada lebih kurang 600, hampir 700 kakak lebih kurang mungkin. Dan kalau tidak salah 2.500 jiwa di jemaat ini. Tentunya ini bukan perkara mudah dan gampang. Tetapi seperti dikatakan teman pendeta Berto bahwa segala sesuatunya bisa dijalani di dalam dukungan jemaat dan tentunya di dalam topangan Sang Kepala Gereja yang mengutus kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama karena waktu juga sudah cukup larut. Hanya mau mengatakan beberapa hal lewat pantun. Kok orang Bali berpantun ria ya. Biasanya yang dari Sumatera yang datang itu berpantun. Tapi ini permintaan PIC. Permintaan dari Ketua 3, tolong Pak bikin pantun. Saya bilang saya bikin pantun, nanti saya mesti naik ke Gunung Agung untuk cari hikmat di situ. Akhirnya dapat 3 pantun. Ini Pak Pendeta Berto masih menyaksikan ya di rumah ya. Mau sini. Sulawesi Selatan banyak sukunya. Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Dari Gianyar Bali kami menyapa. Terimalah kami apa adanya. Belum habis.
mendaki gunung kerinduanku. Udara dingin membuatku beku. Selamat jalan Pendeta Berto sahabatku, kan kulanjutkan pelayananmu. Yang ketiga ini mungkin harapan. Ke pantai Losari makan pisang epek. Lanjut berjalan ke benteng Rotterdam. Selamat melayani di Majelis Sinode 2025, lanjutkan ke kursi sekum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah kampanye aja lu. Ya, Bapak Ibu, sambutan penutup akan disampaikan Fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Ketua 1 Bapak Pendeta Martin Lewa Kebesi. Disilakan, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya kasih BP Mupel, Sabara bersama dengan BP Mupel Bali NTB. Yang saya kasihi rekan pendeta Roberto Wage bersama dengan keluarga kalau masih ada di siaran ini. Pendeta Rimanu Putih bersama dengan keluarga. Rekan-rekan pendeta dalam lingkup GPIB di Sabara. Rekan-rekan pendeta Gereja Saudara. Ada teman saya Pendeta Lalang, 25 tahun dengan saya dulu di 25 tahun lalu dengan saya di Immanuel Samarinda. Yang saya kasihi PM di lingkup Mupel Sabara bersama dengan PM dan jemaat dari Ebenezer Bali. Yang saya kasihi Bapak Rudi Peter Goni, dan yang saya kasihi Wakil Bupati Maluku Tengah Bapak Marlatu Leleuri. Bapak Ibu, saya dulu panggilan tua Om Atus. Bapak Ibu, ini bukan baru buat GPIB Bapak Ibu. Ini presbiter GPIB Nasaret. Saya nggak tahu, saya masih SD, beliau 3 periode kalau nggak salah, 4 periode, lupa Om. Lalu beliau dulu adalah PM di GPIB Nasaret. Dulu saya SD, saya bawa sepeda antar undangan untuk ibadah keluarga ya Om Atus ya. Satu jadi pendeta, satu jadi bupati. Walaupun naik sepeda. Om Atus, selamat datang. Bukan orang Ambon, bupati di Ambon, tetapi darah GPIB masih melekat. Bapak Ibu dan Saudara, puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus kalau gereja. Kalau hari ini semua boleh berjalan dengan baik, itu bukan kehebatan siapapun, tapi karena campur tangan Tuhan. Mutasi dalam jajaran GPIB itu biasa-biasa saja, kayak lagu itu loh. Tapi mutasi itu menjadi luar biasa pada saat Allah bekerja di dalamnya. Dan kalau Allah bekerja di dalamnya, maka siapapun yang diutus, pergi. Orang mau bilang pergi. Tidak ada alasan apapun. Dan jangan pernah bilang Tuhan yang menyatukan, sinode yang memisahkan. Lalu sinode akan jawab, siapa suruh kawin dengan pendeta? Ini lagi rame Bapak Ibu mutasi kayak aduh amit-amit deh. Karena itu siapapun yang dipanggil dan diutus, laksanakan tugas itu dengan takut akan Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Patra Kasih Makassar, terima kasih untuk topangan dukungan bagi Pendeta Roberto Wage bersama dengan keluarga. Terima kasih selama beliau ada di Majelis Sinode, Bapak Ibu bisa memfasilitasi beliau tiket PP, teman-teman PM, terima kasih. Karena saya dulu waktu masuk di periode lalu, bolak-balik Balikpapan, Bapak Ibu tanggung sendiri. Jemaat tidak mau tanggung. Tapi Jemaat Patra Kasih dengan PM, terima kasih. Kita berikan aplaus. Supaya besok-besok yang lain boleh ikut juga. Terima kasih untuk menopang, karena pendeta GPIB tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh topangan Bapak Ibu dan butuh kerjasama antara satu dengan yang lain.
Yang kedua, jangan pernah membedakan pendeta kami. Setiap pendeta punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari rekan-rekan pendeta melengkapi Bapak Ibu. Keterbatasan dan kekurangan mereka dilengkapi oleh kelebihan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Masing-masing orang punya karakter. Pak Wage dengan karakter, rekan sepelayan pendeta Limanu Putih punya juga karakter berbeda. Tapi setiap pendeta yang hadir di jemaat ada satunya. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengembangkan karya Tuhan di tengah-tengah jemaat itu. Siapapun dia. Pak Wage, terima kasih untuk pengabdian Bapak 3 tahun 4 bulan di tempat ini. Banyak hal yang sudah Bapak toreh. Banyak hal yang sudah Bapak berikan bagi Gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat. Tugas berat di Majelis Sinode. Di sini satu jemaat. Di Majelis Sinode Bapak harus berhadapan dengan 326 jemaat. Di sini Bapak tidak akan berhadapan dengan dilempar dengan kursi. Di Majelis Sinode Bapak siap-siap saja, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi handal beliau Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kemarin terlalu laju juga dibawa oleh saya Bapak Ibu. Tanggal 20 sampai 27 pulang tumbang. Jadi artinya tidak boleh laju-laju dulu. Pelan-pelan saja startnya itu supaya beliau boleh menyelesaikan dengan baik. Pak Pendeta, selamat melayani di tempat ini. Apa yang sudah dikembangkan oleh Pendeta Wage, teruskan. Apa yang harus diharapkan tercipta, jalin kebersamaan. Apapun bisa dikerjakan selama membangun kebersamaan itu dijalin dengan baik. Pak Wage, Pak Pendeta Arli, percayalah Allah yang sama yang menyertai Bapak berdua di tempat yang lama, Allah yang sama juga menyertai Bapak di tempat yang baru. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya, penyerahan cenderamata atau bingkisan kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, oleh karena kondisi kesehatan Bapak Pendeta dan keluarga sedang terganggu, maka yang menerima akan diwakili oleh Sekretaris dan Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Sekretaris dan Bendahara. Untuk penyerahan yang pertama akan diberikan dari Jemaat GPIB Bahtera Kasih, yang akan memberikan oleh Bapak Penatua Rudi Donso selaku Ketua 2 Pelaksana Harian Majelis. Yang selanjutnya dari Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang akan diberikan oleh Bapak Diaken Walman Stefanus Sibala selaku Ketua 3 PHMJ. Selanjutnya dari Koordinator Sektor 1 hingga 12 yang telah bersedia, disilakan satu persatu mulai dari Sektor 1, maju dari depan, keluar dari sisi kiri dan kanan. Disilakan.
Selanjutnya dari pelkat-pelkat, mulai dari pelkat pelayanan anak dan seterusnya. Disilahkan. Dari Pelkat PKP sangat unik, foto Bapak Pendeta Roberto Wage. Kreatif sekali. Selanjutnya kami persilakan dari Yapendik Cabang Batrakasi Makassar yang akan diberikan oleh Ibu Merly Parinusa selaku Bendahara Pengurus Yapendik Cabang Batrakasi. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Martin Lewa Kabesi selaku Ketua 1 Majelis Sinode yang akan diserahkan oleh Ketua 1 PHMJ Batrakasi Bapak Diaken Susilo Daruleksono. Biar Pak Pendeta Martin ingat terus dengan Jemaat Batrakasi. Yang kedua, ucapan selamat datang kepada Ketua Majelis Jemaat yang baru, Bapak Pendeta Charles Manuputi MSc. Pemberian buket sebagai ucapan selamat datang dan selamat melayani di Jemaat GPB Batrakasi akan diberikan oleh Bapak Penatua Benyamin Pasulean selaku Ketua 4 PHMJ Batrakasi. Pak Pendeta Charles dan Ibu, disilakan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Maka kini tiba saatnya kita diutus untuk melakukan, untuk mengejawantahkan dan mengaplikasikan firman Tuhan itu. Dalam kehadiran kita dimanapun kita berada, setialah dan belajarlah untuk terus berkomitmen dengan Tuhan dalam hidup ini. Di setiap janji
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.